Kesbang Provinsi, Mas Tri Kurnia. Ini teman seangkatan saya Pak di STPDN Mbak. Gimana? Apa? Bapak Ibu, Bang Munir, mohon izin. Bapak Ibu, saya Isnawaji, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. Saya sangat berterima kasih sama Kesbang. Sebetulnya saya bukan narasumber nih, cuman numpang ngisi waktu sedikit ya, boleh ya? Tadi langsung konsep bikin pantun, karena tadi ada pantun, jadi langsung buat pantun. Cakep. Zaman Belanda, Jakarta punya tram. Cakep. Pergi ke Kemayoran, jangan lupa lewat istana. Cakep. Terima kasih kepada sahabat FKDM. Bersama-sama kita jaga Jakarta dari bencana. Mantap. Masak air. Cuma satu doang, cuma satu. Bapak Ibu, di BPBD kita kalau di pusat ada namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau di daerah-daerah itu ada namanya BPBD. Kalau Bapak Ibu, teman-teman FKDM suka lihat di TV One, itu ada running text. Sampai dengan September kejadian bencana di Indonesia sudah 2.300. Jadi ada yang bilang, Pak Kesbang, Indonesia ini supermarket bencana. Nauzubillah min dzalik. Karena handphone saya itu isinya BPBD se-Indonesia. Ntar ada angin puting beliung di Kediri, ada gempa di Manado, ada air pasang di Aceh dan macam-macam, ada banjir di mana-mana. Nah, Jakarta, alhamdulillah kita tertangani, ya. Memang ada kejadian kebakaran Pak setiap 2 atau 3 hari, tetapi kecil-kecil, mulai dari bengkel, ya, atau rumah. Kemarin agak gede lah waktu di Pasar Gembrong dengan di Simpul. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya melihat bahwa FKDM, saya berterima kasih karena juga saya pernah tugas di Selatan, saya pernah di Dinas LH. FKDM ini sangat melekat dengan masyarakat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Saya tahu jam kerjanya nggak jelas, maksudnya sampai malam, sampai subuh, nongkrong sama RT, sama RW, keliling ngecek-ngecek wilayah. Nah, ini sama dengan konsep di BPBD, ada namanya konsep pentahelix. Jadi pentahelix itu kayak stakeholders, ada unsur pemerintah, ada unsur dunia pendidikan, ada unsur masyarakat dan lain-lain. Jadi ngurusin bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, bukan hanya tanggung jawab dinas sosial, bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan dan lain-lain, tapi semuanya terlibat. Saya ambil contoh Pak, saya pernah jadi camat Tambora. Ada yang dari Tambora nggak? Oh, isu lagi di tangan siapa Bang? Wah, ketemu lagi. Saya waktu jadi camat pernah ngitung Pak, kebakaran selama saya jadi camat 1 tahun 43 kali. Masya Allah. Bayangin aja setiap minggu ada kebakaran, ya kan? Nah, kami pernah dengan gabungan dengan PLN dan lain-lain, kita melakukan upaya pencegahan. Ini memang mau nggak mau harus kita lakukan. Kita bahasanya ini memantau kawasan padat hunian di Jakarta. Saya mohon maaf banget, ada warga yang masang instalasi listriknya misalnya nggak benar. Saya pernah nemuin ada konveksi Pak Kesbang itu putaran meterannya kok kayak putaran kontrakan, pelan banget. Cuman saya bingung, di dalamnya ada 5 mesin konveksi. Saya tanya PLN waktu kita periksa, PLN aja bingung. Saya bilang, PLN bingung gimana camat? Saya bilang, masa PLN bingung gitu kan? Nah akhirnya kita ngecek sampai ke dalam-dalam, akhirnya mereka punya meteran palsu bahasa Inggris. Istilahnya di jumper kali itu apa gitu. Nah ini sangat bahaya apabila kejadian kebakaran, ya mungkin bisa, kita pernah mengalami kebakaran 1 RW, penduduknya sampai ratusan, ya kita tidak ingin seperti itu. Jadi Bapak Ibu, BPBD punya layanan namanya, boleh ambil, ini nggak usah nih dasar pembentukan gitu. Bapak Ibu, kita punya layanan namanya 112, layanan Jakarta Siaga 112. Kalau Bapak Ibu nonton film luar negeri itu kayak 911. Oh, Wah, ini udah ada dari 11 tahun yang lalu. Ya, layanan 112 ini isinya begini nih. Kalau ada banjir, kalau ada gempa, ada namanya kedaruratan medis, misal butuh ambulan dan lain-lain, atau ada bahaya kebakaran, Bapak Ibu silakan menghubungin 112. Itu tidak dikenakan pulsa dan 24 jam. Bahkan kalau nggak ada SIM cardnya bisa, tapi kalau nggak ada handphonenya nggak bisa. Kalau nggak ada handphonenya bingung mencetnya gimana kan gitu.
Ya ini layanannya. Bahkan anak buah saya dulu pernah ngurusin ada orang mau bunuh diri bu, anak SMA putus cinta mau bunuh diri. Kita anak buah kita ngebujuk-bujuk supaya udah nangis-nangis, akhirnya kita ulur-ulur waktunya, kamarnya digedor, langsung udah megang silat kira gitu. Nah kita ini layanan 112. Jadi saya terima kasih Pak Taufan, teman-teman FKDM ini. Saya yakin Bapak Ibu kan ada di wilayah. Personil kami terbatas tuh Pak, ini namanya pasukan oranye, ini TRC, Integrasi Cepat nih. Mereka ada di wilayah, setiap kelurahan sudah saya tempatkan 1 orang untuk PIC. Jadi kalau ada apa-apa, hubungin mereka. Bapak Ibu kalau ada kejadian apa-apa, Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada kami. Jadi kami siapkan tadi Ropi, sebetulnya sih cuma silaturahim BPBD dengan FKDM. Kita bersama-sama menjaga lingkungan. Ada yang dari Jagakarsa nggak? Bagi Bang Hafiz doang yang ada. Ya. Kita pernah ngalamin waktu saya jadi wakil di Selatan, Bapak Ibu pernah ada kejadian melatih residen. Itu longsor, rumahnya merubuhin rumah di bawahnya. Ada yang meninggal dunia. Sebetulnya kalau Pak RT, Pak RW, warga masyarakat mungkin saya terima kasih kalau saat itu FKDM-nya ngasih tahu aja, Pak ini udah ada retakan tanah nih, harus segera diisolasi atau gimana, kita bisa mencegah jangan sampai ada kejadian longsor yang menimpa warga. Di Jakarta ini seru Pak, sekarang ini saya pernah juga diundang beberapa TV swasta menceritakan tentang ROP Jakarta Utara, ya kan? Karena pembuatan tanggul NCICD-nya belum selesai. Atau kemarin ramai telepon saya, ada sesar Barimis, kemungkinan patahan gempa di selatan Jakarta. Geger juga tuh, banyak yang nanya, apa kita rumahnya pindah Pak? Oh, saya juga bingung ya. Kalau rumahnya pindah, kan belum tentu juga ada gempa juga. Tetapi kita harus antisipasi itu. Tapi kita bersyukur Pak Gubernur, Pak Anies berapa kali mengirim tim menanggulangan bencana di daerah. Kita pernah kirim ke Lumajang, kita pernah kirim ke Pandeglang, bahkan saya berangkat itu ke Pasaman. Sepanjang perjalanan ke sana, udah banyak yang nanya, Pak ini bantuan dari Pak Anies ya, katanya begitu. Padahal kita baru sampai di Jambi, belum sampai di Sumatera Barat, tapi berita viralnya sudah sampai di mana-mana. Nah Bapak Ibu, yang menarik nih Pak Taufan, kami pernah bantu tenda. Setiap kami penugasan ke daerah, kita bantu tenda peleton yang besar itu untuk daerah. Ya kadang-kadang saya mohon maaf nih, di daerah anggaran juga terbatas kan. Motor saya aja diminta, Pak. Sudah bentar dulu. Motor trail kita, ini boleh Pak buat kita Pak, bentar dulu. Mobil diminta, ya kan gitu. Nah yang lucunya nih di Pandeglang kita kirim bantuan, udah selesai tenda kita kasih Pak. Nah pada saat saya berangkat ke Pasaman, Pandeglang banjir lagi. Jadi karena BPBD-nya mungkin tendanya nggak banyak ya, yang dibangun tendanya BPBD Jakarta. Jadi se-Indonesia udah nelfon saya bilang gini, Bang Haji hebat deh, Jakarta cepet banget, baru kejadian banjir semalam BPBD-nya udah turun ke Pandeglang. Padahal yang didirin baru tendanya doang. Jadi tenda kita tuh karena dia nggak punya didirin, jadi di syuting TV BPBD DKI. Padahal belum ada yang berangkat, baru tendanya doang yang kita tinggal. Nah, itu keuntungan kita lah, akal-akalan kita lah. Tapi Bapak Ibu, BPBD kita Jakarta selalu menjadi percontohan di Indonesia. Mantap. Ini yang pakai oranye ini kemarin kita diklatkan di BNPB 5 hari dilatih ya. Kita punya tim reaksi cepat ini, ada yang kemampuannya rescue di air, ada yang juga rescue di hutan. Kita juga akan memantau gunung-gunung gedung-gedung dari kemungkinan terjadinya gempa. Satu lagi sebelum saya akhirin, Bapak Ibu, saya mohon dukungan FKDM. Saya sedang menyiapkan formulir pengisian data, bisa tampil nggak? Formulir pengisian data kebencanaan. Ya, tujuannya gini Pak, jangan-jangan di kelurahan Bapak banyak gedung-gedung yang sebetulnya sudah punya tim medis, atau RT RW, masjid, gereja dan lain-lain punya ambulan, tapi datanya kita nggak pernah punya ada, ya. Semuanya sudah membantu, waktu penanganan COVID sudah banyak yang membantu, tapi datanya tidak ada. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ini nanti diisi aplikasinya. Jadi kita akan punya data, bisa memetakan kelurahan mana data kebencanaan udah siap. Jangan-jangan Bapak Ibu ini ada yang aktif di
organisasi komunitas kebencanaan. Ada yang dari Dompet Duafa, ada yang dari Orari, dari Rapi, dari Pramuka, PMI dan lain-lain. Ya, semuanya bergerak untuk mengantisipasi penanganan kebencanaan. Nah, untuk itu nanti saya mohon Bapak Ibu bisa membantu kami untuk mendata ulang yang ada di kelurahan itu apa aja. Gedung-gedung yang ada di kelurahan Bapak Ibu itu punya apa aja. Jadi TRC saya ini waktu mendata bilang ini Pak, di kelurahan ada perahu karet cuma satu, bocor lagi Pak. Waduh, masa penduduk kelurahan 30.000 perahu karetnya cuma satu. Tapi setelah kita nanti cek, jangan-jangan ada gedung-gedung yang punya perahu karet. Jangan-jangan ada kantor-kantor yang punya tim medis. Ya. Nah ini semua akan kita data. Jadi auzubillah min dzalik, kalau ada kejadian bencana kita harus siap. Semuanya bergerak. Ya, tentunya dibantu teman-teman dari FKDM untuk mengingatkan kita semua. Kalau perlu Bapak Ibu mohon izin, boleh juga nih sama Pak Lurah ngumpul-ngumpul membahas potensi penanganan kebencanaan di setiap kelurahan. Nanti tim dari BPBD akan turun diskusi. Ya. Masa perahu karet satu kelurahan cuma satu, ntar bisa meriang petugasnya. Lari sono, lari sini, lari sono, belum bocor lagi. Nah tapi kalau seandainya datanya lengkap, insya Allah kita akan siap menjadi kota yang tangguh bencana. Demikian Bapak Ibu, saya terima kasih atas silaturahimnya, atas kolaborasinya. Kita tunjukkan bahwa nanti saya report nih ke BNPB, saya laporin ke teman-teman BPBD se-Indonesia bahwa BPBD dengan FKDM di Jakarta sudah terjalin komunikasi kolaborasi dalam mengantisipasi kebencanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih untuk Anda, Dr. Andes Haji Isnawa.